Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai rotasi, di video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai subbab terakhir pada bab transformasi, yaitu dilatasi. Mau tahu apa itu dilatasi? Tonton video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mencetak foto, lalu foto tersebut kalian perkecil atau perbesar? Seperti gambar berikut, ada foto nih, awalnya memiliki ukuran 13 cm dikali 10,5 cm. Lalu Bapak perkecil menjadi 6,5 cm dikali 5,25 cm. Ini merupakan contoh dari dilatasi. Lalu, apa sih definisi dari dilatasi itu? Pembesaran atau pengecilan secara sederhana adalah nama lain dari dilatasi. Dilatasi dapat didefinisikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar ataupun memperkecil suatu bangun namun tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, coba kalian perhatikan gambar nih. Ada sebuah garis Bapak bagi menjadi 3 bagian. Ada titik O, ada titik P, dan ada titik P aksen. O ini ya Bapak simbolkan sebagai titik pusat perkaliannya. Sedangkan P merupakan titik awalnya dan P aksen merupakan titik akhirnya atau titik hasilnya. Jika OP ya diperpanjang ke kanan sepanjang 3 kali, maka hasilnya adalah OP aksen. Atau dapat dikatakan, bila titik P dikalikan dengan faktor perkalian 3 terhadap titik O, maka hasilnya adalah P aksen. Nah, biar lebih memahami, kita lihat contoh berikut. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3, dan C 3,1 dilatasi terhadap titik 0, artinya titik pusat, dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Untuk menjawab soal ini ya, kita bisa menggunakan gambar pada koordinat, pada bidang koordinat. Kita gambar terlebih dahulu titik A, B, dan C, maka kita akan peroleh ya gambar pertama atau titik awalnya. Berikutnya, karena gambar ini diperbesar, karena faktor skalanya 2 berarti diperbesar 2 kali lipat, dengan titik pusatnya itu adalah titik 0, maka yang awalnya titik A itu koordinatnya adalah ini ya, titik A itu koordinatnya adalah 1,2. Jarak dari titik 0 ke sumbu X adalah 1, maka setelah dilatasi dengan faktor skala 2, artinya 2 kali lipatnya. Yaitu yang awal 1 dikali 2 menjadi 2. Maka koordinat titik bayangan A, jarak titik 0 ke sumbu X-nya berubah menjadi 2. Begitupun dengan jarak terhadap sumbu Y-nya. Yang awalnya titik A ini memiliki jarak 2, karena dilatasi dengan faktor skalanya 2, berarti 2 kali 2, menjadi 4 kalinya setelah diperbesar. Maka koordinat A aksennya berubah, yang awalnya dari 1,2 berubah menjadi 2,4. Begitupun dengan titik B dan titik C. Dari gambar ini dapat kita simpulkan ya bahwa koordinat bayangan titik A, B, dan C masing-masing adalah 2,4, 4,6, dan 6,2 setelah kita lakukan dilatasi dengan titik pusat yaitu 0 dan faktor skalanya 2. Nah, dilatasi dengan pusat O atau titik origin 0,0 dan faktor skala K bisa diperoleh ruas garis OA itu sama dengan K kalinya ruas garis OA. Lalu apa sih Pak faktor skala itu? Faktor skala atau dilambangkan dengan huruf K merupakan jarak ya. Jarak dari titik pusat ke titik hasil.
dibagi dengan jarak titik pusat ke titik asal. Nah, faktor skala ini anak-anak bisa berupa positif, yaitu jika K-nya lebih besar dari 0, bisa juga K-nya ini negatif, kalau K-nya kurang dari 0. Apa Pak yang membedakan? Nah, yang membedakan jika K-nya positif, maka dia memiliki arah yang sama dengan faktor skala K-nya. Ingat ya, kalau positif berarti arahnya harus sama. Kalau negatif artinya dia memiliki arah yang berlawanan dengan arah faktor K-nya atau faktor skala K-nya. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh berikut. Pada gambar berikut, nah, OP aksen adalah bayangan dari OP pada dilatasi dengan pusat O. Tentukan faktor skalanya. Anak-anak masih ingat nggak? Tadi rumus faktor skala itu kan adalah perbandingan ya antara jarak titik pusat dengan titik bayangannya dibagi dengan jarak titik pusat terhadap titik awalnya. Sekarang kita lihat ya, kita mau mencari K-nya. Pertama kita lihat arahnya terlebih dahulu anak-anak. OP ini arahnya ke kiri. OP aksen arahnya juga ke kiri. Karena arahnya sama-sama ke kiri, sudah dipastikan bahwa nilai K-nya ini pasti positif. Positif berapa? Tinggal kita buat perbandingannya. Nah, jarak ya. Jarak titik O, titik pusat nih O, ke titik bayangannya berapa? 1, 2. Berarti kita tulis 2 per jarak titik O ke titik awalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai skalanya atau faktor skalanya adalah 2 per 5. Selesai. Gimana? Sampai sini paham? Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Oke. Kita cek arahnya dulu ya dari OP. Karena di soal ini mintanya bayangan dari OP ya. Maka kita mulai dari O ke P. O ke P ini arahnya ke kiri. Sedangkan OP aksen ini arahnya adalah ke kanan. Sama atau berlawanan? Berlawanan. Karena berlawanan, ya maka K-nya pasti negatif. Baru kita buat perbandingannya. Jarak O ke titik akhirnya berapa? Berarti OP aksennya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Per jarak dari titik O ke titik awalnya ke P berarti 1, 2. Maka hasil akhirnya adalah K sama dengan min 4 per 2 itu adalah min 2. Selesai. Gimana? Cukup gampang ya? Untuk tipe soal seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada dilatasi dengan pusat O atau 0,0 dan faktor skala K dengan K positif atau negatif, maka berlaku rumus seperti ini anak-anak. Jadi kalau ada sebuah titik ya, titik awalnya itu misalkan P, koordinatnya A, B, lalu kita dilatasikan. Nah, O di sini adalah titik pusatnya, ya ini titik pusat, K ini adalah skalanya. Maka hasil dari titik bayangannya itu tinggal kalian kali aja. KA, KB. Artinya si skalanya tinggal kalian kali dengan A dan B-nya. Titik awalnya. Sebagai contoh nih, biar kalian lebih paham. Tentukan bayangan titik P 8,5 oleh dilatasi O,4. Atau titik origin ya, 0,0 dan faktor skala 4. Nah, ini dibacanya berarti titik pusatnya adalah titik O atau 0,0. 4 ini adalah si K-nya. Maka penulisannya titik P ya, awalnya 8,5 kita dilatasi ya dengan O,4. Maka P aksennya atau P bayangannya tinggal kita kali. 8 dikali 4, min 5 dikali 4 dikali skalanya. Maka kita peroleh P aksennya sama dengan 8 dikali 4, 32. Min 5 dikali 4, min 20. Maka jawabannya adalah 32, min 20. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal berikutnya.
Contoh yang kedua, titik P aksen min 4, min 1 adalah hasil dilatasi dari P 8,2 dengan pusat O atau 0,0 dan faktor skala K. Tentukan faktor skala K-nya. Nah, ini ditanya faktor skalanya. Nah, anak-anak ingat ya, tadi kan kita punya rumus. Kalau punya titik P, A, B, lalu dilatasi dengan titik pusatnya O dan faktor skala K, ya, maka P aksen atau titik bayangannya berubah menjadi KA, KB. Ya. Kita masukkan sekarang. Titik awalnya udah ada kan di soal ya? Udah. Yaitu 8,2. Berarti P dalam kurung 8,2. Kita dilatasikan dengan titik pusat O. K-nya tetap K karena kita mau mencari K. Nah, P aksennya K dikali A. Berarti K dikali A-nya berapa? 8. Berarti K dikali 8, K dikali B, berarti K dikali 2. Oke, sampai sini paham? Nah, di soal udah diketahui juga bahwa bayangannya itu adalah min 4, min 1. P aksennya ini adalah hasilnya itu pasti min 4, min 1. Apa artinya? Artinya adalah anak-anak, K dikali 8 ini hasilnya harus sama dengan min 4. K dikali 2 ini hasilnya sama dengan harus min 1. Berarti kita punya persamaan. Ya, persamaan yang pertama, K dikali 8 hasilnya sama dengan harus min 4. Berarti 8K ini pasti sama dengan min 4. Maka K-nya sama dengan min 4 dibagi 8. Hasilnya adalah min setengah. Jadi K-nya, faktor skala K-nya adalah min setengah. Kalau kita pakai persamaan yang kedua juga hasilnya bakalan sama anak-anak ya. Kita coba aja ya. K dikali 2 sama dengan min 1. Berarti 2K sama dengan min 1. Artinya K itu sama dengan min 1 per 2. Sama. Jadi jawabannya adalah K sama dengan min setengah. Gimana? Cukup mudah ya? Untuk soal seperti ini, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau sebelumnya titik pusatnya itu selalu titik pusat origin atau titik O atau 0,0. Pak, bagaimana kalau ada sebuah titik atau sebuah gambar kita mau perbesar atau perkecil, tapi titik pusatnya itu bukan titik 0,0 tapi di titik lain? Bisa kita cari. Nah, pada dilatasi dengan pusat S, kita anggap titik S ya, titik pusatnya. Ada koordinatnya nih, X, Y, dan faktor skalanya K, positif atau negatif, maka berlaku rumus seperti ini anak-anak. Jadi PA, B, jika kita dilatasikan dengan titik pusat S, X, Y, K, maka P aksennya berubah menjadi K dikali A min X ditambah X, K dikali B min Y ditambah Y. Nah, biar lebih paham nih, kita lihat langsung ke contohnya aja ya. Yang pertama, tentukan bayangan titik P 8,5 oleh dilatasi S dalam kurung 6,9, 2. Kita pahami dulu, S ini berarti adalah titik pusatnya, 2 ini adalah si K-nya. Maka kita kan udah punya rumus ya, bahwa PA, B itu seperti yang di atas ini. Berarti kita tulis P 8,5. Kita mau dilatasi dengan pusatnya si S 6,9, 2. Maka P aksennya berubah menjadi, berarti 8 ini adalah si A-nya, 5 ini adalah si B-nya. Lalu siapa Pak X sama Y-nya? X sama Y-nya adalah 6 dan 9 dari titik pusatnya. Kita hitung ya, berarti K-nya itu adalah 2, berarti 2 dalam kurung A min X berarti 8 dikurangi X-nya adalah nih X. Ini Y. 6 ditambah 6, 2 dikali B 5 min 9 ditambah 9. Nggak muat ya di atas ya. Maka kita dapat nih, P aksennya sama dengan 2 dikali 8 dikurangi 6. 2.
ditambah 6, 2, 5 dikurangi 9, min 4, ditambah 9. Maka koordinat P aksennya kita dapat nih. 2 kali 2, 4, ditambah 6, 10. Berarti X-nya 10. X aksennya ya. 2 dikali min 4, min 8. Min 8 tambah 9, positif 1. Oke, maka jawabannya adalah P aksen 10,1. Coba dipahami dulu. Gimana? Bisa ya untuk contoh soal seperti ini? Kita lanjut ke soal yang terakhir. Titik A aksen itu 18,31 adalah hasil dari titik A min 6,3 dengan pusat dilatasi S 0,10. Berarti melalui sebuah titik ya, bukan titik origin. Dan faktor skala K. Tentukan adalah faktor skala K-nya. Ini sama kayak tadi. Ya, berarti P itu kan min 6,3. Ini titik asalnya. Dilatasi nih, diperbesar atau diperkecil. Dengan pusat S 0,10, faktor skalanya K. Kita misalkan dengan K. Maka P aksennya ya akan menjadi si K dikali min 6 min 0 ditambah 0, K dikali 3 min 10 ditambah 10. Ya, ini 10-nya di atas ya. Maka kita peroleh nih P aksen sama dengan K dalam kurung min 6 dikurangi 0 kan min 6. Ditambah 0 tetap ya, berarti K dikali min 6. K dikali 3 min 10 min 7 ditambah 10. Oke, ini adalah X aksennya. Atau X bayangannya, ini adalah Y aksennya. Di soal, kita sudah punya titik bayangannya, yaitu 18,31. Ya udah, kita tinggal cocokin. Di soal dan ini, berarti P aksen itu adalah 18,31. Apa artinya? Artinya kita akan punya dua persamaan anak-anak. Yang pertama, K dikali min 6 itu pasti hasilnya sama dengan 18. Maka min 6K sama dengan 18. Maka K sama dengan 18 dibagi min 6. Hasilnya adalah min 3. Sekarang kita cari yang kedua. Ya. Yang kedua berarti K min 7. Kalau ditambah 10, hasilnya harus 31. Berarti min 7K ya sama dengan 31 dikurangi 10. Min 7K sama dengan 21. Berarti K itu sama dengan 21 dibagi min 7. Hasilnya pasti sama, min 3. Kesimpulannya ya, maka faktor K-nya itu adalah min 3. Selesai. Gimana, cukup mudah ya untuk materi dilatasi ini? Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.